Shalom, selamat malam Ibu Bapak terkasih, rekan-rekan PKLU GPIB se-Indonesia. Bertemu lagi pada malam hari ini bersama saya, Lena Pardede Simanjuntak, PKLU Jemaat GPIB Silih Aceh Bandung. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya dalam SBU di malam hari ini, di hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Di renungan malam hari ini, minggu ke-6 sesudah Epifani, bacaan kita terambil dari 1 Samuel 1 ayat 19 sampai dengan ke-28. Mari kita satu dalam doa sebelum kita membaca firman dan renungannya. Tuhan Allah Bapa di kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa, karena kami dapat melewati hari ini dengan penuh sukacita. Semua itu karena pimpinan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Sejak pagi hari hingga malam hari ini, kami dapat bersukacita melakukan aktivitas kami. Sebelum kami beristirahat dan mengakhiri malam ini dalam tidur malam kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu dan membaca renungkannya. Terima kasih Bapa. Mohon Bapa pimpin bimbing hamba agar dapat fokus dalam membaca firman Tuhan dan renungannya. Terima kasih Bapa untuk semuanya, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon doa ini. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini, di Rabu 19 Februari 2025, minggu ke-6 sesudah Epifani, terambil dari 1 Samuel 1 ayat 19 sampai dengan yang ke-28. Judul dari renungan kita malam ini yaitu menepati janji kepada Tuhan. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya. Lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan kurban tahunan dan kurban mazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu disapih, aku akan mengantarkan dia. Ia akan tampil di hadapan Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kata Elkana, suaminya, kepadanya, lakukanlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Kiranya Tuhan menepati janjinya. Jadi perempuan itu tinggal di rumah dan menyusui anaknya
sampai disapih. Setelah menyapih anaknya, perempuan itu membawa dia dan juga seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan 1 kantong anggur, lalu mengantarkannya ke rumah Tuhan di Shilo. Anak itu masih kecil. Setelah lembu jantan itu disembelih, anak itu diantar kepada Eli. Lalu kata Hana, "Maaf Tuan, demi Tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Anak inilah yang kuminta dalam doa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Sebab itu aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Seumur hidupnya ia akan diserahkan kepada Tuhan." Lalu mereka sujud menyembah Tuhan di sana. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Kita masuk di renungan malam hari ini di Rabu 19 Februari 2025. Judul dari renungan kita adalah menepati janji kepada Tuhan. Sebab itu aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Seumur hidupnya ia diserahkan kepada Tuhan. Lalu mereka sujud menyembah Tuhan di sana. Terdapat dalam ayat yang ke-28. Rekan-rekan PKLU, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata janji memiliki sejumlah arti. Di antaranya, 1. Ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu. Dan yang kedua, persetujuan antara dua pihak masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ada juga yang mengartikan bahwa janji adalah hutang. Tuhan telah mengabulkan doa yang dipanjatkan Hana dengan kehadiran anak yang dirindukannya. Alkitab hari ini menunjukkan komitmen Hana dalam menepati janjinya kepada Tuhan. Menyerahkan Samuel kepada Tuhan kembali adalah janji yang dibuat Hana dengan Tuhan. Untuk menepatinya dibutuhkan keberanian hati dan iman. Ketika ada harga yang harus dibayar untuk menepati janji kepada Tuhan, kita dapat menemukan banyak cara untuk menahan diri. Bagi Hana, harga untuk menepati janjinya kepada Tuhan lebih tinggi daripada yang mungkin kita alami. Tetapi dia tidak goyah. Hana sedia untuk menepati janjinya kepada Tuhan. Ia menunjukkan pengabdiannya kepadanya dan dengan sikap doa serta tegas menyerahkan anaknya untuk pekerjaan Tuhan terdapat di ayat yang ke-28. Rekan-rekan PKLU, saudaraku, adakah janji yang belum saudara tepati? Janji kepada keluarga, sesama, bahkan kepada Tuhan. Memegang janji bukanlah hal mudah. Dibutuhkan kesadaran, kesabaran, dan kesetiaan untuk bisa menepati janji yang pernah dibuat. Orang yang dapat memegang janjinya mendapat kepercayaan dari sesama. Ketika kita berani berjanji, beranilah juga untuk menepatinya. Rekan-rekan PKLU, oleh sebab itu kita harus memikirkan dengan baik
sebelum berjanji. Apakah kita mampu menepatinya? Apabila tidak mampu, janganlah berjanji. Ingat, lidah memang tak bertulang. Ingat, kalau lagi senang, jangan cepat-cepat berjanji. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari kita satu dalam doa untuk menutup pertemuan kita. Tuhan Allah Bapa, puji syukur kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih untuk saat indah ini di mana kami dapat membaca sebagian dari firman-Mu dan membaca renungannya. Bapa Surgawi, sebentar kami akan berpisah ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat segala sesuatu yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami sejak pagi hari, siang, petang hingga malam hari ini. Bapa Surgawi, kami mau berdoa buat rekan-rekan kami PKLU, GPIB dimanapun berada. Jika mereka dalam kelemahan tubuh, Bapa mau datang, jamah, angkat dan buanglah segala penyakitnya. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami. Sebentar kami akan beristirahat dalam tidur malam kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa buat semuanya. Ampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Amin. Terima kasih, selamat malam, selamat jelang istirahat, sis and bro, rekan-rekan PKLU GPIB dimanapun berada. Kiranya tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.